Hai semuanya, balik lagi dengan gue Cindy Sylvia dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang air purifier yang pasti kalian semua ada yang udah ngerti dan belum ngerti apa sih fungsinya air purifier karena tiba-tiba nge-booming dan viral begitu aja karena musim pandemik ini diharuskan dan banyak orang memakai air purifier. Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan juga komen kalau misalkan kalian bingung. Pertama kali gue akan bahas mengenai apa sih sebenarnya air purifier itu dan seberapa penting fungsinya. Jadi air purifier itu adalah alat yang untuk kita menyaring udara di ruangan, kita saring masuk ke dalam, terus difilter, kemudian menghasilkan udara bersih sehingga kalau kalian sadar atau mungkin nggak sadar, mungkin anggota keluarga kita atau anak-anak kita kadang-kadang suka mimisan, kadang suka bersin-bersin, suka hingusan, atau kadang-kadang bisa selalu timbul muncul asma. Nah, itu bisa jadi karena udara di rumah kalian itu kotor dan kalian mungkin harus coba untuk memakai air purifier. Dan untuk cara kerjanya seperti tadi saya bilang, itu udaranya akan dihisap lewat bawah sini. Dan kemudian akan difilter di bagian dalam, kemudian dikeluarkan udara bersihnya lewat atas sini. Dan kali ini kita akan bahas dari brand TruSense. Brand TruSense ini punya 3 tipe, itu ada Z1000, Z2000, dan Z3000. Dan kali ini saya pakai Z2000, artinya dia untuk ruangan yang medium, yang sedang. Jadi kalau misalkan kalian punya ruangan yang kecil atau digunakan untuk ruangan kecil, kalian bisa pilih Z1000. Kemudian kalau misalkan ruangan kalian besar, kalian bisa pakai Z3000, misalnya untuk di perkantoran atau di rumah sakit kayak gitu. Nah, TruSense Z2000 ini bisa idealnya itu bisa untuk ruangan 35 meter persegi. Jadi lumayan besar. Saya pakai ini di ruangan kamar. Nah, saya bakal nunjukin kayak gimana sih bentuk filternya supaya kalian tahu cara kerjanya juga. Nah, kalau untuk TruSense yang ini dia dibuka di bagian bawahnya, di bagian pantatnya nih. Nah, ini bisa dibuka. Wadidaw, ternyata sudah banyak debu. Nah, ini kayak gini tuh ya. Oke, terus kita bahas mengenai filternya. Jadi dia itu punya 4 tahap filter. Itu ada pre-filter, baru carbon filter, baru HEPA filter, dan terakhir itu ada sinar UVC-nya. Jadi debu-debu atau udara yang sudah ditangkap itu bakalan difilter di dalam. Jadi bukan ruangannya yang difilter. Jadi biasanya kan ada lampu UV yang menyinari ruangan dan itu kan berbahaya, tidak boleh kena mata gitu kan. Nah, kalau ini debunya udah di dalam baru disinarin UV. Nah, ini aku bakalan nunjukin pre-filternya. Ini pre-filter adalah filter yang paling luar ya. Nah, ini bisa dicopot dulu, ditarik aja. Nah, inilah yang dinamakan pre-filter. Ini adalah lapisan terluar. Jadi cuman ditempel aja pakai tempelan kayak gini. Jadi ketika kalian ngebersihin ini sebenarnya kalian udah nggak perlu terlalu khawatir sama virus-virus yang ada karena sebenarnya udah dimatiin pakai lampu UV-nya. Cuman kalian better tetap pakai masker karena ini kan bakalan terbang ya, tetap debunya. Nah, sebenarnya segampang itu. Nah, ini kalau misalkan kalian, ini perbandingannya antara pre-filter yang masih bersih nih. Dan ini yang sudah berdebu. Oke.
Dan kemudian cara bersihin pre-filter ini adalah dengan cara dicuci atau kita vakum lagi. Syaratnya kalau kalian cuci, ini harus benar-benar kering baru kalian boleh pasang. Jadi better dijemur sampai kering banget. Nah ini aku bakal nunjukin ketika kita ngebersihin pakai vacuum cleaner. Nih buat kalian yang sebenarnya tuh sanksi sebenarnya tuh air purifier tuh ngefek gak sih? Ini loh buktinya tuh. Ini bener-bener debu-debu yang super halus. Yang sebenarnya tuh kita juga nggak sadar selama ini kita hirup. Nih ini kan debu-debu halusnya nih. Ini juga ada dong yang kayak serbuk-serbuk gitu. Nah itu dia proses kalau kita ngebersihin pre-filter. Nah segampang itu sebenarnya, bisa divakum, bisa juga dicuci. Nah ini kan pre-filter, itu adalah proses filtrasi yang pertama. Yang kedua namanya carbon filter, yang ini nih, yang hitam. Karbon ini nggak bisa dicuci, harus diganti dengan yang baru, artinya kalian harus beli. Dan ini juga super gampang karena dia cuma dibuka begini doang. Tuh. Nah yang ketiga HEPA filter. HEPA filter itu ya yang ini nih. Yang putih-putih ini juga kalian harus ganti nanti setabung-tabungnya. Jadi beli yang bunderan ini, terus beli juga yang karbon. Kalau yang pre-filternya tidak perlu gitu. Kalau yang karbon ini harus kalian ganti 3-4 bulan. Itu estimasi kalau misalkan kita pakainya 6 jam sehari. Gitu, itu cuma estimasi ya yang dikasih tahu sama si TruSense-nya. Jadi kalau misalkan kalian bingung, misalnya ngehafalin gue udah berapa bulan nih pakainya, itu nggak usah khawatir karena kalian tinggal lihat di unitnya, karena unitnya bakalan kasih tahu kalian melalui indikator apa sih yang harus diganti. Misalnya karbon, dia akan tulis karbon, artinya kalian sudah harus beli stok dan kalian sudah harus ganti. Kemudian kalau misalkan HEPA filternya yang udah harus diganti juga akan tulisannya HEPA kayak gitu. Jadi semuanya sudah digampangkan, nggak usah diingat-ingat lagi. Dan ini sama juga, cara pasangnya juga super gampang, tinggal ditempel aja di sini. Tuh. Kalau misalkan kalian ngejemurnya itu nggak benar-benar kering, itu bisa membuat si debu-debu ini terperangkap di sini loh, jadi bakalan kayak lembab gitu. Dan ini juga ngepasangnya ya udah tinggal begini aja, dipres, terus dipasang ke sini. Jangan lupa penguncinya, tinggal diputar. Dan ini kita bakalan ngedemoin cara nyalain unitnya. Ini pertama-tama kita colok dulu di bagian belakang. Terus unitnya bakal bunyi tapi belum nyala. Nah pertama-tama kita nyalain, dia bakal keluar lampu. Nah di sini air quality-nya angkanya 8 atau 6, ini artinya bagus dan lampunya warna biru. Kalau udaranya kurang bagus dia warna kuning. Kalau udaranya buruk warnanya merah. Jadi lampunya ada 3, biru, kuning, dan merah. Kemudian kita bahas tentang kipasnya. Ini kita lagi di auto. Jadi dia akan menyesuaikan, kalau misalkan udaranya buruk dia akan lebih kencang.
Kalau misalkan udaranya bagus, dia akan pelan. Nah, ini dia lagi pelan, artinya lagi bagus. Kemudian kita juga bisa ganti ke whisper, dia kipasnya lebih kencang sedikit. Terus ini kipas nomor 1, kipas nomor 2, ya lebih kencang ya. Dan ini turbo, gitu. Nah, ini yang auto. Kemudian dia ada juga mode yang untuk night sleep. Artinya dia kalau misalkan malam dia nggak akan keluar lampu-lampuan gitu. Ini yang night mode. Terus di sini ada timer. Kita mau nyalainnya berapa lama? 2 jam, 4 jam, atau 8 jam. Atau 12 jam pun bisa. Kalau nggak mau, dipencet lagi aja. Kemudian tadi kan saya bilang di sini ada fungsi lampu UV. Ini juga bisa dinyalain atau bisa tidak dinyalakan. Oke ya, tapi biasanya aku nyalain aja sih. Nih guys, kalian lihat deh indikator unitnya ini tiba-tiba langsung naik ke angka 200-an dan indikatornya ini merah, artinya ini buruk banget. Tau nggak kenapa? Karena ini namanya sensor pot, dia yang bakalan mendeteksi udara di sekitar kita. Jadi bukan unitnya ya, unitnya cuma membantu menghisap, tapi yang mendeteksi itu sensor potnya itu. Kenapa bisa tiba-tiba kayak gini? Karena tadi gua tuh iniin karpet gitu loh. Ini kan karpet biasanya nih jadi sarang debu nih. Nah itu dialah yang menyebabkan si unitnya langsung merah dong. Nah ini udah gue matiin dulu supaya nggak berisik ya kita videonya. Nah ini kita bahas mengenai lebih lanjut tentang sensor pot. Sebenarnya awal gue beli TrueSense, gue ngerasa ini kok ribet ya, bisa sampai 2 colokan begini gitu loh. Perlu nyolokin si sensor, perlu nyolokin si unit. Tapi ternyata setelah dijelaskan, gue jadi lebih ngerti dan lebih memang oh ya make sense sih ini alasannya. Kenapa? Nah ini kan tadi gue udah bilang ini buat mendeteksi udara itu kotor apa tidak kotor. Kalau dia fungsinya untuk menghisap, memfilter. Jadi kadang-kadang kalian nyadar gak, air purifier itu kita bakalan taruh di pojok ruangan gitu. Rata-rata nih air purifier merek lain itu tuh nggak ada sensor pot. Jadi ya sensornya ya ada di unitnya itu sendiri. Lebih ringkes, lebih simpel bener. Nggak perlu nyolok-nyolok ini nih gitu. Tapi sebenarnya ketika kita naruh si air purifier di pojokan, maka udara yang dideteksi itu sebenarnya ya udara yang di pojokan ruangan itu gitu. Sedangkan kita berkegiatan di ruang tengah, di ruang makan atau deket dapur, sebenarnya itu kan kalau misalkan kita colokin ini di ruangan tengah atau di dapur, dia itu lebih mendeteksi lebih cepat, otomatis si air purifier juga bereaksi lebih cepat ketika kita pakai mode auto gitu loh. Misalnya lagi masak di dapur kan bau banyak asap gitu. Sedangkan ini adanya di meja makan. Nah dia tuh bisa tuh langsung bereaksi. Langsung dia lebih ekstra nyedotnya gitu. Jadi asap-asap dari kompor atau bau-bauan bisa juga dihisap sama si TrueSense ini gitu. Mau kita coba? Boleh. Yuk. Nah ini saya bakal nunjukin karena unitnya kita bakal taruh di pojokan situ kan deket TV. Nah ini aku bakalan colok di area meja makan. Ini aku colok di area meja makan. Tuh dia udah nyala, artinya nih kalau misalkan udah ada indikator biru kayak gini. Sekarang indikator yang di situ warna apa tuh? Biru ya. Nah ini aku bakal nyemprotin air detol. Biasanya dia juga bisa mengindikasi bau-bauan atau asap rokok nih biasanya. Nah, dia berubah kan jadi kuning. Artinya walaupun kita ada di sini, posisinya dia tuh bakalan kerja lebih ekstra di ujung sana. Gitu. Itu dia kelebihan dari sensor pot ini yang tadinya mungkin dirasanya ribet. Tapi kalau misalkan udah tahu fungsinya, ini tuh berguna banget.
Terus kalau misalkan kalian nanya, jadi kalau misalkan gue nggak pakai sensor pot boleh nggak? Boleh gitu. Cuman berarti dia tidak ada mode auto nih. Kalau kalian perhatiin dia nggak ada mode autonya. Karena kan autonya yang mengendalikan itu ya sebenarnya dari si sensor pot gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau atau kurang colokan ya udah pakai aja whisper atau mode 1 atau mode 2 gitu, terserah kalian gitu. Kalau misalkan merasa lagi beres-beresin spray kamar nih, banyak debu atau gorden kamar ya kalian nyalain aja turbo kayak gitu loh, itu pasti ngefek. Sekarang kita bicara mengenai kelebihan dan kekurangan dari si TrueSense Z2000 ini ya. Yang pertama, gue suka karena dia itu 360 derajat hisapannya ini di bagian bawah dan dia muter gitu. Karena ada purifier yang hanya satu sisi, hanya di depannya saja. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini kalian taruh di tengah ruangan akan lebih bagus. Kalau misalkan kalian taruh di pojokan deket tembok, artinya ya juga kurang bagus sebenarnya, tidak 360 derajat karena kan terhalang oleh tembok gitu. Yang kedua, dia punya sensor pot yang tadi kita udah bahas. Karena tidak semua air purifier itu punya sensor pot dan memang saya belum pernah ketemu sih gitu. Yang ketiga, dia itu punya handle. Ini bukan sekedar desain cakep-cakepan, tapi sebenarnya ini tuh bagus banget untuk kita tenteng, untuk kita bawa pindah, misalkan kita mau bawa ke hotel misalnya, atau kita mau pindah ruangan, itu bisa banget. Terus yang keempat, dia sudah punya sinar UVC yang untuk nge-UV-in debu-debu yang sudah terperangkap di dalam. Karena nggak semua air purifier juga punya lampu UVC gitu. Oh, terus kelebihannya lagi, ada lagi. HEPA yang udah dipakai di TrueSense ini itu udah HEPA yang 13. Jadi HEPA yang tingkatannya itu udah paling tinggi, yang sudah teruji klinis bisa menghisap juga untuk memfilter kayak virus-virus corona gitu. Makanya kalau misalkan di air purifier dianjurkan yang sudah HEPA 13 ya. Yang kelima, yang terakhir itu adalah pre-filter yang tadi saya sedot-sedotin itu karena berbentuk lembaran dan bisa dicuci. Beberapa air purifier tidak bisa dilepas pre-filternya dan tidak bisa dicuci. Gitu. Ada yang bentukannya juga bisa dicuci tapi kayak filter AC loh. Dia kaku gitu. Bisa juga. Nah, kalau ini tadi kan bentuknya lembaran, nempelinnya juga gampang, ngebukanya juga gampang. Itu yang saya suka. Kemudian kita bicara tentang kekurangan. Kekurangannya adalah dia belum bisa connect ke handphone melalui aplikasi. Jadi benar-benar kita harus nyalainnya manual dan matiinnya manual. Terus kekurangan keduanya adalah dia timernya, betul dia punya timer. Tadi kalian bisa lihat bisa timerinnya 2 jam, 4 jam, 8 jam, atau 12 jam. Tapi terhitung dari mulai kita nyalain. Misalkan sekarang kita nyalain jam 9, artinya 6 jam lagi lu mati ya, gitu kan, kita timerinnya. Karena kalau beberapa air purifier yang sudah bisa connect ke handphone, kita bahkan bisa men-setting lu nyala setiap jam 9 pagi sampai jam 5 sore, mati sendiri. Kayak gitu loh. Jadi sudah disetting juga nyalanya kapan, matinya kapan. Kalau tadi di TrueSense-nya ini nyalanya kita manual, matinya baru otomatis menggunakan timer, paham ya? Nah itu tapi bukan masalah besar. Sebenarnya itu cuma masalah teknologi aja, yang itu lebih canggih, yang ini belum secanggih itu. Tapi gue rasa nanti kalau misalkan ada seri terbaru mungkin TrueSense bisa mengejar teknologi itu. Terus ini gue belinya pas lagi kemarin itu 4.500.000 dengan cakupan area yang dianjurkan adalah 35 meter persegi dan dia itu dari brand US tapi tetap produksinya Cina dan ini garansinya 2 tahun dan gue udah pakai ini 2 bulan. By the way tadi pre-filternya itu gue sudah sedot 2 kali. 1 bulan pertama kemarin juga udah penuh. 1 bulan lagi ya tadi itu gitu loh. Jadi lumayan memuaskan ya. Terus kalau misalkan lo orang mau nanya sama CS-nya TrueSense itu tuh keren banget bagi gue karena cepet tanggap
jawabannya lengkap dan benar-benar memberi solusi kayak gitu. Good job TruSense, gue suka banget sama servisnya. Dan kalau misalkan kalian mau beli, kalian bisa langsung cek di Tokopedia atau di Shopee. Ini bukan endorse, tapi memang honest review, gue suka dengan TruSense ini gitu. Sekian review gue tentang si TruSense Z2000 ini. Semoga bisa mencerahkan buat kalian yang sebenarnya tuh masih bingung tentang air purifier dan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe channel gue dan juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di Cindy_Sylvia. Oke? Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, mau komen juga silakan, nanti gue akan jawab. Terima kasih, bye bye.